Waalaikumsalam Putri. Ya. Mbak. Ini Bu Fatma. Sehat Bu Fatma? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Fatma. Saya hari ini akan mengadakan pra-coaching ya, pengamatan pra-coaching. Kegiatan kenalkan, saya Putri Wahyuni, CGP Angkatan 7 2023. Fasilitator saya adalah Bu Lili Mu'alifah MPD. Kemudian pengajar praktek saya adalah Bapak Randy Bambang Nugraha MPD. Kali ini saya akan mengadakan pengamatan atau observer untuk menjalankan tugas coaching di Alur Tirta ya, coaching Alur Tirta pada modul 2.3. Bisa dimulai ya Bu Fatma. Saat Ini jenengan akan bertindak sebagai coach ya. Ini ada beberapa poin yang akan saya amati seperti di dalam rubrik penilaian, yaitu ya alur tirta ya. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira nih Bu Fatma, apa yang jenengan persiapkan untuk menjadi coach kali ini? Yang saya siapkan ya tentunya kesiapan dari kita dulu ya. Nah, ini kemudian ya beberapa pertanyaan robot, kemudian apa itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fatma dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kali ini yang ingin menjadi poinnya yang utama apa ini Bu Fatma? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Fatma, Ya, kemudian dari yang jenengan fokuskan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya punya alasan ya, kenapa jenengan poin itu yang menjadi utama pilihan jenengan. ya alasannya saya ingin sekali bisa mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian selain itu, selain menemukan solusi, saya juga ingin menggali ide dari kunci itu sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu ya. Berarti jenengan sudah siap kali ini untuk mengadakan coaching kira-kira dari semua yang jenengan siapkan itu. Oke, saya akan membantu observer ya. Observer terhadap jenengan. Assalamualaikum. Putri, Bu Fatma. Sehat semua Ibu ya? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Puasa ya Ibu ya? Iya puasa, Tetap alhamdulillah. puasa, semangat. Iya, Bumai dengar kemarin Bumai minta waktu saya ya untuk berbicara. Kira-kira kita mau ngobrol apa ini Bumai? Iya. Ini saya ingin mengungkapkan keresahan saya Bu Fatma terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas saya. Nah, ini ada murid saya, ini beberapa hari ini membuat saya itu berpikir
bagaimana ini ya, anak sepandai dia dan seaktif dia ini harusnya diapangkan agar maksimal dalam pembelajaran. Jadi tujuan dari obrolan kita hari ini apa Bu? Nah, dari obrolan kita hari ini Bu Fatma, saya ingin menemukan solusi, saya ingin menemukan ide-ide bagaimana cara agar siswa saya ini dalam kegiatan pembelajaran dia cenderung aktif dan konstruktif tanpa distraktif. Bunda ingin siswanya ini mengikuti pembelajaran konstruktif ya, menjadi konstruktif. Kemudian jadi dia saya ingin agar dia itu dalam pembelajaran itu membangun semangat teman-temannya, karena dia ini sebetulnya anak yang pandai Bu Fatma, tetapi dia memang tipe anak kinestetik, jadi semuanya itu ikut berperan, baik itu olah pikirnya, kemudian olahraganya, dan tentu saja bicaranya ini yang ingin saya berikan wadah atau saya berikan solusi agar berbicaranya ini menjadi lebih baik. Jadi dia nanti menjadi anak yang komplit begitu. Kalau saya tangkap tujuannya itu ingin membangun karakter anak ini ke arah yang lebih baik begitu ya Bu? Betul. Membangun tadi tanpa merusak yang lainnya. Betul. Ya. Iya betul Bu Fatma. Itu yang saya ingin dapatkan solusi untuk hari ini. Kemudian dari cerita Bunda tadi, kira-kira alasannya apa tadi baik ingin merubah siswa ini menjadi lebih konstruktif? Nah, alasannya apa Bu? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya Bu Fatma, bahwa murid saya ini sebetulnya dia pandai. Ya. Saya bisa berpikir kepandaiannya ini di atas temannya, di atas rata-rata gitu ya. Jadi memang dia pandainya itu cenderung ke arah cerdas. Sedikit saja dia mendapatkan pertanyaan pemantik, dia akan mendapatkan pertanyaan itu lebih banyak lagi untuk mengeksplor kecerdasannya. Tetapi karena kondisi dalam satu kelas itu kan kita memiliki murid yang berbeda-beda Bu Fatma ya, tingkat kecerdasannya, kemudian tingkat menangkap pelajarannya kan juga berbeda-beda. Nah, anak ini cenderung dia akan selesai lebih dahulu daripada teman-temannya. Apa yang dilakukan? Nah, ini permasalahannya. Ketika dia sudah selesai Bu Fatma, ternyata dia itu sering menjahili temannya. Jadi kalau ada temannya yang menulis, kemudian dia datang mengajak ngobrol. Kemudian kalau ada temannya itu yang menghapus misalkan ya, nanti penghapusnya itu nanti diambil, kemudian dia sembunyikan. Akhirnya kan terjadi kejar-kejaran di dalam kelas. Terjadi kegaduhan seperti itu ya. Betul Bu Fatma. Jadi masalahnya itu ketika anak ini sudah selesai mengerjakan tugas, karena dia tergolong anak yang cerdas tadi ya. Betul. Jadi dia itu cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Iya. Di saat dia sudah menyelesaikan tugas, tindakan jahilnya ini yang sering muncul begitu ya Bu? Dan tindakan jahilnya ini arahnya ke distraktif, jadi merusak Bu Fatma. Iya, bahkan pernah suatu hari tukang kebun saya itu sedang membersihkan halaman depan kelas. Dia tiba-tiba nyelonong saja keluar, kemudian saya juga kurang tahu apa yang dia lakukan, karena setelah saya panggil, dia alasannya adalah membuang sampah di luar. Setelah itu, saya juga agak tertawa juga sih Putri ya, melihat murid saya seperti ini. Setelah itu, tukang kebun saya berteriak, katanya alat pembersihnya itu disembunyikan oleh murid saya. Jadi secepat itu, padahal jarak antara dia membuang sampah, kemudian saya memanggilnya dengan alasan dia untuk membuang sampah tadi, itu hanya tidak sampai 5 menit. Cepat sekali, dan itu disembunyikan di semak-semak di
di depan perpustakaan. Kebetulan di depan perpustakaan sekolah saya itu kan memang ada rumput-rumput hias dan beberapa tanaman perdu. Jadi disembunyikan di situ. Ketika saya sudah menengok keluar, anaknya itu sudah, dia pandai berakting sekali. Seperti dia tidak melakukan apapun kesalahan. Nah, hal seperti ini yang saya sayangkan Bu Fatma. Sebetulnya dari kegiatan dia yang pandai berekspresi, mungkin kayaknya dia juga kalau untuk main drama ini cocok sekali ini Bu Fatma ya. Iya, iya. Nah, kondisi ideal yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Mai terhadap muridnya tadi? Bu Mai kepingin yang seperti apa muridnya? Nah, saya ingin murid saya ini, karena memang dia kepandaiannya di atas rata-rata, dia dapat menggali potensinya lebih dalam lagi, mengeksplor pengetahuannya juga lebih luas lagi Bu Fatma. Dengan begitu saya harapkan dia nanti bisa menjadi bintang kelas, bahkan bintang sekolah. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan lomba itu bisa saya kirimkan, apalagi di kelas 5 ini kan biasanya ada lomba MIPA. Nah, ini saya harap dengan kepandaiannya dia, kecerdasannya dia Bu Fatma, ini bisa mengharumkan nama sekolah atau mungkin bisa mengharumkan perwakilan dari kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin bisa nanti jadi juara nasional atau internasional. Ya, apa ya, bisa tercapai ya murid yang Nah, tujuan yang diharapkan mereka kan saya juga ingin Bu Fatma, supaya tidak terulangi lagi terutama ya tidak jahil jahil. dan dia itu tumbuh potensinya betul. Betul. Saya soalnya gimana ya Bu Fatma, emang gitu loh Bu Fatma, dengan kepandaiannya, kecerdasannya seperti itu, maka harusnya karakter dia yang kurang baik tadi ditutup oleh karakter yang dikembangkan, karakter baik yang semakin yang lebih dikembangkan. positif lagi ya. Betul. Nah, untuk kondisi saat ini, jika saya di level antara 1 sampai 10, maka keadaan yang sekarang Bu Mai di level berapa untuk si anak tadi? Karena saya ini merasa saat ini masih dalam posisi gagal Bu Fatma ya, saya beri level 6. Karena memang harusnya memang dia jadi sempurna, jadi 10 Bu Fatma harusnya. Iya. Level 6 itu bisa digambarkan dengan seperti tadi ya, masih suka jahil Betul. begitu ya. Jadi Nah, ketika diingatkan itu hanya 5 menit saja. Setelah itu dia nanti akan semakin menjadi balik lagi. semakin akan dapat korban yang banyak. Iya, iya. Lalu pada level berapa yang ingin Bu Mai capai? Nah, saya ingin sampai di level 9 saja lah Bu Fatma, Tidak 10? karena kesempurnaan itu memang harus terus digali, begitu ya. Jadi ketika dia masih duduk di sekolah dasar, saya berharap 9 itu tercapai. Jadi ketika dia nanti sudah di sekolah menengah pertama, dia kan tentunya sudah mulai berpikir dewasa. Nah, dari situ dia akhirnya lebih memahami lagi tentang karakter dia sendiri dan merubahnya sendiri. Kalau saat ini kan mungkin masih butuh bantuan dari orang lain, dari lingkungan, kemudian dari sekolah, termasuk saya sebagai wali kelasnya, saya juga merasa harus turut andil ini. Karena memang harapan saya juga tinggi terhadap murid saya yang satu ini. Karena memang saya rasa dia mampu. Betul. Dari cerita Bu Mai tadi, anak ini itu cenderung cerdas ya. Cerdas, memang cerdas Bu Fatma, di atas rata-rata. Ya emang kalau jahilnya ini itu ya Betul. terus menerus. Nah, lalu bagaimana cara Bu Mai untuk mencapai level 9 tadi? Nah, ini Bu Fatma, gimana ya? Kalau sesuai dengan LMS yang sudah pernah kita kerjakan ya, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti berdasarkan minatnya dia apa, bagaimana cara pembelajarannya yang dia inginkan, kapan hari itu sudah pernah saya tanya Bu Fatma.
kamu lebih suka mana, nak? Menerangkan kepada temanmu, melihat video pembelajaran, atau membaca buku-buku yang banyak gambarnya? Dia tersenyum dulu. Dari wajahnya, iya, dari wajahnya ada seperti harapan begitu, Putri. Kemudian dia menjawab, saya suka kalau ngajari teman-teman saya. Suka mengajari teman. Iya, jadi dia lebih senang berbicara, mengajari temannya. Itu yang memang sering dia lakukan. Berarti dia itu ya pandai berkomunikasi. Betul, betul Bu Fatma. Bahkan kalau mengumpulkan buku tulis, buku yang paling jelek adalah milik dia. Mengapa? Karena setelah selesai dia mengerjakan, kemudian saya nilai, bukunya ini Bu, diberitahukan kepada teman-temannya. Hasil pekerjaannya tadi, ketika ada temannya yang bertanya atau bahasa Jawanya ngeyel ya, loh kok kamu kok bisa kayak gini hasilnya? Dia menjelaskan. Nah ini ada beberapa yang memang saya catat dalam jurnal saya. Jadi memang sepertinya pembelajaran diferensiasi ini yang harusnya memang saya terapkan. Kemudian selain itu ya, ada Itu poin pertama ya, Poin pembelajaran pertama. diferensiasi. Iya. Apa poin yang lain? ada Bu. Ya. Kemudian saya akan menjadikan pojok baca itu sebagai salah satu sumber inspirasi atau sumber pembelajaran. Dari situ saya harapkan terutama anak ini, anak yang saya maksud yang murid saya ini Bu, karena memang dia suka semuanya, suka baca, suka mengeksplor melalui video, kemudian terutama dia juga suka beradaptasi, berkomunikasi dengan temannya. Nah, ini pojok baca ini harus saya perbaiki lagi. Buku-buku yang lama harus saya tambahin lagi. Adakah kekuatan yang lain yang Ibu lakukan? Nah, ini yang terakhir ya. Jadi solusi untuk permasalahan saya ini yaitu menjadi tutor sebaya Menjadi tutor sebaya ya untuk temannya. Jadi nanti anak bisa menjadikan temannya itu sebagai objek, tapi objek yang positif ini, kegiatan positif ini bukan ya. Kalau memang sebelumnya dia kan suka jahil dengan temannya, nah mungkin dengan menjadikan dia tutor bagi teman sebayanya, maka teman-teman ini yang agak lambat dalam belajar ini dia lebih mudah karena kan menggunakan bahasa anak ya Bu Fatma ya. Dalam bahasa anak, apalagi ini lingkungan mereka ini lingkungannya sama, jadi mereka tinggal di daerah yang sama, maksudnya di desa Sadang. Jadi mungkin lingkungan di sana itu sudah terbentuk karakter anak. Dengan begitu harapannya mereka lebih mudah berkomunikasi. Berarti kan ada tiga solusi ya yang kita pakai. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, yang kedua tadi apa pojok baca Pojok ya, baca. mengganti buku yang lama dengan buku yang baru. Kemudian yang ketiga ini adalah tutor sebaya ya. Iya, tutor sebaya. Nah, untuk saat ini yang akan jadi prioritas dulu apa nih Bu? Dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu dekat ini tentu saja pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya dahulukan. Sekalian juga dapat ilmu baru, kemudian kita praktekkan. Nah, dengan harapan ilmu yang baru saya dapatkan dari calon guru penggerak itu tidak akan mudah saya lupakan karena sudah saya praktekkan. Jadi mungkin yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi di Fatma. Mulai kapan dulu? Mulai kapan? Untuk pembelajaran berdiferensiasinya ini kebetulan pada jangka waktu 1 minggu lagi ini kebetulan saya giliran dapat supervisi dari kepala sekolah. Jadi pada saat saya disupervisi, RPP yang saya tunjukkan nanti sekali RPP yang sudah berdiferensiasi. betul. Jadi sekaligus saja nanti saya praktikkan RPP berdiferensiasi Bu Fatma. Ke situ Bu Mai. Ini apa? Kan sebelumnya tadi Bu Mai itu benar-benar menerapkan ilmu yang didapat di PGP ya. Soalnya kalau tidak begitu, waduh, bisa ini saya
saya tidak ingin sia-sia begitu Bu Fatma, karena memang diklat CGP ini diklat yang sebenarnya sangat bagus dan bermanfaat sekali, karena saya rasa ternyata banyak kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi saya ingin memperbaiki diri saya agar nantinya bermanfaat juga untuk pembelajaran di kelas saya maupun untuk pembelajaran dengan teman-teman sejawat. Nah, komitmen apa yang menjadi dasar Dumai untuk melakukan bineka? Tentu saja komitmen ini adalah satu hal yang wajib ya Bu, karena tanpa komitmen kita hanya akan berangan-angan tanpa adanya realisasi. Untuk komitmen yang saya bangun pada permasalahan ini yaitu segera saja saya memperbaiki RPP pembelajaran yang sebelumnya sudah saya buat dengan RPP berdiferensiasi, dengan tentu saja dengan waktu. Nah ini tadi diawali dengan 1 minggu lagi, ini kebetulan saya nanti kan akan disupervisi, jadi paling tidak besok saya sudah harus mulai menuliskan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran apa yang ingin saya capai pada kelas saya. Jadi komitmen seperti itu. Kemudian untuk yang kegiatan pojok baca, nah ini ada komitmen saya agar pembelajaran ini ditunjang sekali oleh pojok baca, maka nanti siswa-siswa saya akan saya minta bagi mereka yang memiliki buku di rumah, ketika di rumah boleh kemudian dibawa ke sekolah untuk jadi inventaris kelas ya, karena kan memang ini kegiatan juga untuk anak-anak. Saya berharap dari anak-anak membawa buku ini timbul rasa tanggung jawab, karena saya sudah membawa buku, maka tanggung jawab saya adalah saya harus ikut merawat juga. Kemudian saya harus juga membaca, menunjukkan buku yang saya bawa ini kepada teman-teman saya. Nah, dan yang terakhir untuk komitmen menjadi tutor sebaya, yang ingin saya terapkan adalah membangun kesadaran, terutama dari murid saya sendiri ini yang murid saya yang istimewa dan luar biasa ini, bahwa memang dia harus sadar dia itu berbeda dari teman-temannya. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari saya, tentu saya tidak akan memperlakukan negatif ya Bu ya, saya akan memperlakukan dia positif. Jadi saya berharap dia juga mampu untuk memahami itu, untuk memahami bahwa kamu ini memang beda. Dan ketika saya arahkan, ayolah nak, kalau kamu diarahkan untuk maju, ayolah maju. Semacam motivasi intrinsik gitu ya. Betul. Jadi saya berharap memang dia nantinya paham bahwa dengan perbedaan yang ada pada dirinya, dia itu harusnya memang mendapatkan hal yang lebih, maksudnya dalam hal positif. Pernah saya berkata kepadanya suatu hari ketika dia saya beri pertanyaan hot, sedangkan teman-temannya itu masih pertanyaan pemahaman. Nah dia kemudian protes, saya kok selalu dikasih soal yang sulit-sulit sih Bu. Iya, itu pernah. Nah, kemudian saya beri ilustrasi. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan. Kemampuan kamu itu nak ya, seperti pada baskom yang besar. Sedangkan kemampuan temanmu, baskomnya hanya sedang saja. Kemudian kalau diisi dengan minuman yang kamu sukai, bapak kamu suka minuman apa? Ya minuman Fanta Bu, senangan saya. Kalau kamu kalau diisi dengan Fanta, maka baskom punyamu ini tentunya Fantanya harus lebih banyak karena baskomnya besar. Bagaimana, kamu setuju? Dia juga setuju, tapi mungkin memang harus banyak
kesadaran untuk dia yang harus dibangun agar dia memiliki dengan kesadaran itu akhirnya dia berpikir memang saya harus lebih baik daripada teman saya, dan itu ya memang bisa terbukti. Tapi itu tadi karena saya masih belum pakai treatment ya Bu Fatma ya, jadi masih berjalan kira-kira sehari 2 hari sudah lupa Putri anaknya. Jadi dia tuh bisa dibangkitkan kesadarannya lewat komunikasi ya, kalau menurut ceritanya Bu tadi. Betul Bu, dia bisa diajak berpikir yang analogi, jadi dia bisa diajak berpikir yang analogi. Untuk hal-hal tertentu memang dia banyak sekali pertanyaan ke saya, tetapi Bu, kembali lagi ada karakter yang harus dibangun, karakter positif yang harus dibangun. Ketika saya bercerita tentang materi sejarah dan setelah video kemudian kan ada pengantar juga dari saya cerita, kemudian dia angan-angannya itu, oh nanti Bu kalau saya ada penjajah Bu akan saya tembak, nanti saya tebas nanti lehernya. Nah angan-angan seperti itu sebenarnya juga positif sih, membangkitkan anak ya, tapi memang harus diarahkan Bu, jadi diarahkan ke arah yang tidak rusak. Adakah yang bisa membantu usaha Buma ini untuk merubah, untuk membangun karakter si anak ini? Nah, untuk membangun karakter si anak tentu saja melalui solusi-solusi saya tadi ya, dimulai dengan kegiatan sehari-hari. Jadi MPT saya ini nanti tentu saja saya akan yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah yang nomor 1. Nah, kemudian ada juga teman-teman saya, teman-teman di sekolah saya, teman sejawat. Nah, ini saya harapkan mereka juga memberikan dampak yang positif untuk niat saya ini. Kemudian tindak lanjutnya di kemudian hari untuk sesi coaching kali ini Tidak lanjutnya saya akan segera merealisasi kayak seperti tadi solusi dari situ nanti saya berharap masalah saya segera terpecahkan. semoga terwujud ya Bu Mei ya. Amin. Oke, oke Bu Mei. Dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang dapat Bu Mei peroleh? Saya ternyata mendapatkan jalan keluar yang sangat manfaat sekali Bu Fatma ya. Dari angan-angan itu tadi akhirnya saya bisa menerapkan pada pembelajaran saya yang akan saya laksanakan nantinya. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu Mei. Perkembangan setelah anak di treatment ya. Baik, tentu Bu Fatma saya Sampai akan jumpa minggu depan Bu Mei. mengabari Bu Fatma. Terima kasih Bu Fatma. Sebentar ya Bu Elmai dan Bu Fatma. Iya Bu. Ini saya di sini bertugas sebagai offset atau pengamat dari kegiatan coaching. Bagaimana Bu Mai di coaching sama Bu Fatma hari ini? Bahagia? Alhamdulillah, saya tidak hanya bahagia Bu, saya merasa sangat lega sekali karena pemikiran saya terus terang saja Putri, dengan murid yang seperti ini, ketika saya akan masuk ke dalam kelas itu saya sudah kayak ada, kalau orang Jawa bilang jit-jiten itu loh Bu. Acik-acik cukri ya. Nah, aduh, ketemu dengan anak ini lagi, Iya, betul, nanti akan betul. bagaimana. Jadi bahagia ya. Alhamdulillah bahagia sekali saya Bu Fatma. Jadi coaching sama Bu Fatma ya Ya, hari ini. ya bahagia Putri. Ya, dari pengamatan saya ini indikator-indikator yang tampak dari kompetensi ini ya, yang jenengan itu capai apa? Saya sudah berhasil menggali ide-ide dari ikut saya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut yang saya ajukan. Oke, tadi ya murid yang di sini kalau saya lihat
indikatornya Ibu Fatma itu sudah nampak. Kemudian yang kedua yang perlu saya amati juga di sini adalah penggunaan alur tinta, yaitu adanya tujuan. Tadi sudah disebutkan bahwa murid yang pandai dan aktif, kemudian banyak aksi dalam pembelajaran sehingga menginginkan ingin menemukan ide agar siswa yang aktif dan itu supaya konstruktif dan tidak destruktif. Seperti itu ya tadi tujuannya tidak itu. Kemudian identifikasi masalahnya sudah nampak tadi ya dari alur tintanya, yaitu di situ terlihat kondisi kelas dengan kecerdasan minat yang berbeda, kemudian anak cenderung selesai dilakukan ternyata sering mencari temannya, kemudian kegaduhan di kelas, kemudian yang merusak, maksud saya itu adalah inovasinya. Kemudian rencana aksinya, tadi rencana aksinya sudah terlihat dari mulai tadi pembelajaran yang berdiferensi sekali ya, ingin mengadakan pembelajaran yang berdiferensi, kemudian menjadikan pojok baca sebagai sumber pembelajaran, kemudian juga menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya sehingga objeknya yang positif. Oke, itu tadi sudah tampak, jadi alur tintanya sudah tampak ya, tujuan, identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab, itu tadi komitmen sudah tampak dari Bu Mai ya, bukan Maya. Nah, dari kegiatan observasi ini yang tentunya jenengan ingin selanjutnya ya mengembangkan dari Bu Mai ini adalah kira-kira nih kompetensi apa yang menjadi prioritas Saya kembangkan mendengarkan aktif. mendengarkan aktif ya, Iya, iya. Bu Fatma ya. Kenapa ya kok pilihan itu mendengarkan dengan aktif itu tadi, kira-kira yang menjadi alasan panjenengan? Jadi apa itu? Kan itu ada dengan empati ya. Oke, empati luar biasa, menemukan empati kepada anak, termasuk juga pendidikan sosial emosionalnya ya. Iya. Alhamdulillah berdasarkan pengamatan saya ini kalau saya di level 1 dan 4 bukanlah dengan saya sesuai dengan penilaian Terima kasih. ya. Alur ceritanya tampak dari 4 indikatornya tadi, tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan bertanggung jawabnya tampak semua. Kemudian kompetensi coaching yang dikembangkan tadi, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang selanjutnya tadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Supaya ini dapat dikembangkan, saya berterima kasih sekali bahwa observasi ini juga berhasil. Artinya dari semua pembelajaran yang di modul 23 coaching tadi, terutama coaching seperti kelas ya sebetulnya ya, ini tercapai. Terima kasih, dikembangkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.